Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Sen Antoni dengan NIM 22410102030. Saya dari kelas Desain dan Analisis Algoritma B, Universitas Jember. Dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang tugas algoritma non-rekursif. Oke, jadi soal pertama adalah UN sama dengan 1, min 2, 3, min 4, 5, min 6. Nah, ini kita diminta untuk memberikan atau menuliskan fungsi iteratifnya, lalu juga beberapa langkah-langkah lain. Oke, jadi ini saya sudah buat, oke, biar jelas, sini aja. Nah, ini. Jadi pertamanya saya buat seperti ini, buat list, lalu ini sebenarnya input, tapi agar lebih singkat, saya buat variabel aja. Lalu ini fungsinya. Per n in range 1, n plus 1, n sama dengan n dikalikan min 1 dipangkatkan n min 1. Nah, ini saya memakai rumus ini karena bila min 1 dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka bilangan tersebut akan menjadi minus, dan bila dipangkatkan dengan bilangan genap akan menjadi 1. Lalu ditambahkan ke airnya, di append ke listnya, lalu di print. Hasilnya seperti ini. Nah, ini jadikan sesuai 1, min 2, 3, min 4. Nah, ini bisa seterusnya sampai dengan n. Oke, kita kembali. Lalu ini pseudocode-nya. Jadi ada nama, lalu penjelasan, lalu input-output, lalu baru. Oke. Selanjutnya adalah metrik ukuran input. Jadi sesuai yang ada di pseudocode-nya adalah integer bulat positif, jadi bilangan bulat positif. Lalu basic operation-nya yaitu di sini, yaitu sama dengan n dikalikan min 1 dipangkatkan n min 1. Tentukan apakah ukuran input mempengaruhi banyaknya eksekusi basic operation. Oke, karena kalau ini sih bisa dibilang tidak, karena kita bisa langsung menggunakan worst case. Alasannya karena yang dicari adalah n. Kalau yang dicari ada bukan n, mungkin masih bisa. Tapi kalau ini yang dicari adalah n, jadi un, bilangan yang paling terakhir. Jadi secara tidak langsung kalau memakai fungsi ini, kita akan menggunakan U1, U2, U3, U4, U5, dan seterusnya sampai dengan UN. Jadi langsung saja dihantam dengan worst case. Oke, jadi rumus deretnya berapa kali basic operation dieksekusi itu adalah ini. Nah, lalu ini adalah penyelesaiannya, jadi n kali, sesuai dengan yang diminta. Oke, kalau pada pseudocode-nya ini, jadi ini dieksekusi sekali, lalu ini dieksekusi sebanyak n kali, ini dieksekusi 1 kali. Jadi kalau diumpamakan ini adalah waktu 1, waktu 2, waktu 3, jadi waktu 1 ditambah dengan n kali waktu 2 ditambah dengan waktu 3. Itu semua totalnya. Oke. Selanjutnya algoritma unique element. Nah, ini ada pseudocode-nya, sudah seperti ini. Lalu saya membuat fungsi iteratifnya dalam Python. Oke, untuk lebih jelasnya langsung saja. Oke, jadi sama saya variabelnya langsung aja. Nah, jadi saya hanya sisa mencontoh, anggapannya menyalin. Langsung saja di run. Nah, dari ini, fungsi unique element ini adalah, jadi kita memasukkan sebuah list, jadi inputnya itu ada list, lalu outputnya adalah false dan true. Jika list tersebut setiap elemennya unik atau tidak ada yang sama, maka akan bernilai true. Tapi jika ada yang sama, akan bernilai false. Jadi diumpamakan seperti ini, A26587. Nah, ini kan karena setiap elemennya unik, maka di sini true. Nah, kalau ini 34735, karena ada yang bilangan yang sama, yaitu 3, maka bilangan false. Hasilnya adalah false.
seperti itu. Lalu selanjutnya, oke, untuk metrik ukuran input sudah dijelaskan pada pseudocode soalnya, yaitu array satu dimensi. Basic operasinya adalah ini, if AI sama dengan AJ return false. Lalu tentukan apakah ukuran input mempengaruhi banyaknya eksekusi basic operation. Kalau ini, ya, jadi ukuran inputnya sendiri juga mempengaruhi. Jadi kalau listnya semakin banyak pun semakin lama juga pengeksekusiannya, maksudnya waktu untuk mengeksekusi bila semuanya adalah true, jika hasilnya true. Nah, jadi digunakan best case, worst case, dan average case. Jadi langsung semuanya. Oke, untuk rumusnya sendiri adalah ini, best case. Langsung aja 1, karena bila langsung dieksekusi bisa langsung jalan. Itu best case. Untuk worst case ini adalah yang dicari nilai N-nya. Jadi paling maksimal itu berapa kali. Kalau average case adalah nilai rata-rata, jadi best case dan worst case ditambahkan lalu dibagi dengan 2. Oke, untuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Best case 1 sama. Untuk worst case, yaitu ada double sigma. Nah, jadi untuk sigmanya ini saya menyesuaikan dengan yang ada di sini. Jika I jadi 0 sampai dengan N-2, jika J maka I tambah 1 dengan sampai N-1. Jadi sudah saya sesuaikan. Ini tetap 1. Oke. Untuk langkah pertamanya ya seperti ini. Jadi ini dijabarkan, batas atas dikurangi batas bawah ditambah dengan 1. Lalu setelah dijumlahkan hasilnya seperti ini, N-1, I-1. Nah, lalu saya buat seperti ini untuk mempermudah. 0 sampai dengan N-2. Nah, lalu yang tidak di dalam kurung, jadi yang 0, 1, 2, dan seterusnya itu saya jumlahkan menjadi 2N minus 3. Nah, lalu N-1 ini asalnya dari mana? Jumlah bilangan 0 sampai dengan N-2. Itu yang saya jumlahkan semua. Nah, setelah itu, karena ini kan dijumlahkan sebanyak 0 sampai N-2. Nah, jadi jumlah totalnya adalah N-1 karena dimulai dari 0 bukan dimulai dari 1. Oke, lalu ini juga dari mana? Nah, ini adalah penjumlahan 0 sampai dengan N-2 karena semuanya dikurangi, jadi saya menggunakan pengurangan. Oke, lalu setelah dikalikan terus disamakan penyebutnya, jadinya seperti ini. Oke, lalu sisa dikurangi, hasilnya adalah 3N kuadrat min 7N tambah 4. Lalu untuk average case bisa dibilang cukup sederhana, hanya seperti ini saja. Oke, untuk nomor 2 kurang lebih segitu. Jadi ini persamaan akhirnya untuk base case-nya adalah 1, jadi dijalankan 1 kali. Worst case adalah dijalankan 3N kuadrat min 7N tambah 4 per 2. Untuk average case-nya adalah 3N kuadrat min 7N tambah 6 per 4. Oke. Lalu soal nomor 3. Maaf. Oke, suatu matriks 2 dimensi akan dicek apakah memiliki elemen di mana AIJ sama dengan AJI. Oke, fungsi iteratifnya adalah ini. Lalu saya sengaja. Nah, nih jadi yang saya pahami, jadi ini adalah semacam matriks simetris ya. Jadi AIJ sama dengan AJI. Jadi dengan contoh A6, ini 6 sama dengan yang di sini. Jika simetris, ini yang simetris contohnya. Jadi ini sama dengan ini, lalu yang 3 ini sama dengan 3, 6 dengan 6, 4 dengan 4, dan seterusnya. Itu ini contoh yang simetris dan ini yang non simetris. Oke, untuk dibuktikannya bisa. Oke, jadi saya menggunakan seperti ini. Nah, betul. A karena bukan simetris, jadi hasilnya adalah false. Jika dan B simetris, hasilnya adalah true.
Langkahnya adalah seperti ini, for I in range 0 len min 2, lalu dibuat nested, for J in range I tambah 1 len min 1, lalu jika ini sama, jika tidak sama, maka akan dituliskan false, lalu di return false, langsung keluar dari for-nya itu semua. Nah, lalu jika tidak ada yang tidak sama, langsung akan di print true, return true. Seperti itu. Oke, ini saya buat untuk versi pseudocode-nya. Ini mungkin agak kurang. Jika false jika termasuk matriks simetris, mohon maaf, false jika matriks tidak simetris, dan true jika matriks simetris. Oke, matrik ukuran inputnya adalah array A2D. Oke. Jadi ada array 2 dimensi. Untuk array 2 dimensi ini dapat dilihat dari sini untuk mempermudah. Saya di sini lagi jumlah kurung sikunya. Jika kurung sikunya 2, itu kemungkinan besar adalah matriks 2 dimensi. Jika kurung sikunya 3, kemungkinan besar adalah matriks 3 dimensi. Oke. Selanjutnya adalah basic operation. Oke, basic operation-nya adalah yang ini. Jika tidak sama, maka akan di return false. Tentukan apakah ukuran input mempengaruhi banyaknya eksekusi basic operation. Oke, kalau ini jelas mempengaruhi karena dengan semakin banyak datanya atau semakin banyak elemen di dalam listnya juga akan semakin lama. Lalu selain itu listnya, misalnya seperti ini. Langsung list A ini yang dicontohkan adalah dengan 6 dengan 4. Ini kan otomatis sudah salah. Jadi ini saya contohkan adalah base case. Seperti itu. Misalnya base case-nya ini adalah base case. Jadi sesudah dijalankan satu kali langsung otomatis salah, langsung tidak usah dijalankan nilai selanjutnya. Tapi bisa jadi mungkin nilai waktu dijalankan pertama masih benar, lalu selanjutnya itu baru salah. Oleh sebab itu saya menggunakan base case, worst case, dan average case. Oke, untuk rumusnya ini kurang lebih sama dengan yang atas rumusnya, hanya perbedaannya yaitu di I-nya sama dengan 1, kalau yang di atas itu adalah I sama dengan 0. Jadi untuk base case-nya adalah Cn sama dengan 1, jelas. Worst case-nya seperti ini, double sigma. Kalau average case-nya sama, worst case tambah base case tambah dibagi dengan 2. Oke, untuk penyelesaiannya adalah seperti ini. Base case jelas tidak usah diselesaikan. Untuk worst case-nya, jadi double sigma sama dengan yang tadi ya. Ini dijabarkan dulu seperti ini. Jadi batas atas kurangi batas bawah ditambah dengan 1. Hasilnya adalah seperti ini, lalu dijabarkan lagi. Nah, seperti ini. Oke, jadi langkahnya sama, hanya saja kalau ini dimulai dari 1 ya, bukan dimulai dari 0, sehingga jumlahnya adalah n-2. Oke, lalu 0 tambah, ini, mohon maaf, ini harusnya n-2. 2-nya tidak ke pencet mungkin. Oke, lalu sesudah dijabarkan adalah seperti ini. Ini langsung saja saya samakan penyebutnya sehingga seperti ini, lalu setelah dijumlahkan adalah seperti ini. Jadi ini dikurangi, lalu ini ditambahkan yang n, lalu ini dikurangi. Ini untuk worst case-nya. Untuk average case, langkahnya kurang lebih sama dengan yang atas ya. Jadi hanya bisa ditambahkan lalu dibagi 2. Oke, sekian saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan, baik secara sengaja maupun tidak sengaja, dan juga mohon maaf bila ada kesalahan dalam saya mungkin ada yang salah pembahasannya. Sekian dan terima kasih banyak telah menonton.